Pada suatu hari pusat pameran bernama Nisco sedang mengadakan pameran besar-besaran. Di sana banyak sekali orang yang kaya yang ikut serta dalam pameran tersebut. Di mana pusat pameran itu ingin meleleng beberapa berlian terkenal. Di samping itu seorang inspektur polisi bernama Santos sedang melakukan penjagaan bersama anggotanya dengan sangat ketat. Dan tak lama kemudian Santos mendapat panggilan dari seorang pria yang tak dikenal yang pada saat itu menginformasikan bahwa di dalam pameran tersebut terdapat 4 pencuri. Santos kemudian bergegas pergi ke ruang CCTV untuk melihat rekaman seluruh tempat pameran tersebut. हॉल नंबर 1 में रेड मारने वाले हैं. तुम्हारे पास शायद 5-1 मिनट ही बचा. Dan benar saja di ruang kebersihan terdapat 4 orang pria yang secara tiba-tiba merusak kamera CCTV. Seketika Santos langsung mengerahkan semua pasukannya untuk membawa para pelanggan ke dalam aula. Sementara Santos dan sebagian pasukan akan menangkap para penjahat tersebut. Di saat itu semua orang yang berada di sana merasa ketakutan. Karena pada saat itu kepolisian dan perampok sedang melakukan baku tembak yang sangat menegangkan. Beruntungnya kepolisian berhasil menembak 4 perampok tersebut. Kemudian mengamankan ke kantor polisi pusat. Ambulans bola. Sementara berlian hasil curian telah dibawa ke ruang keamanan. Dan tiba-tiba saja salah satu petugas pameran di sana bernama Kamini telah mengatakan salah satu berlian berharga mereka telah hilang. सबको हॉल में वापस भेज. Sontak semua orang pun nampak tegang karena mereka tidak bisa pergi dari sana sebelum penyelidikan diselesaikan. Di samping itu kepolisian telah memanggil seorang petugas interogasi yang terkenal bernama Jaswinder. Pada saat itu Jaswinder dengan cepat telah mengumpulkan semua orang yang berada di dalam pameran tersebut. हॉल के अंदर गई पता चला एक स्टॉल से हीरे गायब है. बोल मेरे को. ये नीले जाके जल्दी से जल्दी हीरे ढूंढ के देंगे ना. Jaswinder kemudian langsung mengatakan bahwa ia telah menemukan pelaku yang sebenarnya, di mana 3 tersangka bernama Kamini, Manggis, dan Sikandar. चलिए चलिए चलिए. Namun 3 tersangka tersebut menyangkal tuduhan itu karena mereka bertiga benar-benar tidak bersalah dan tidak ingin difitnah tanpa adanya bukti. Sementara Jaswinder sendiri tetap saja mengokohkan pernyataannya dengan alasan bahwa dirinya telah menebak dengan insting yang tajam, dan setelah itu mereka bertiga langsung diinterogasi untuk menemukan beberapa bukti. Di saat itu Kamini dan Manggis mengatakan bahwa mereka berdua merupakan pekerja lama di pameran tersebut. Kamini juga mengatakan bahwa dirinya dan Manggis ditempatkan di stand Diamond dan tak mungkin juga mereka akan mengambil berlian berharga tersebut. Kamini Singh, कहाँ से हैं? नाम नहीं पता, गायब थे. सोलिटेयर क्या होता है? कितने के? 60 करोड़ की भी. Sedangkan Sikandar mengatakan bahwa dirinya adalah seorang teknisi komputer yang pada saat itu sedang memeriksa slide audio visual yang telah rusak. Sikandar juga memohon kepada Jaswinder agar bisa membebaskannya dalam tuduhan itu, karena di saat itu ibunya sedang sakit dan membutuhkan perawatan darinya. घर पर अकेली है तो कुछ नहीं मिला सर. Sikandar kemudian mencoba menelpon orang rumah agar bisa menjelaskan kepada Jaswinder bahwa perkataannya memanglah benar. Namun tetap saja Jaswinder tidak membiarkan Sikandar pergi karena ia masih sedikit curiga dengan Sikandar. मुझे यकीन है हीरे तुम में से किसी. तुम 32 साल से हो. जी. मूल वृत्ति का मतलब. Alhasil Jaswinder menyatakan bahwa dirinya akan menahan Kamini, Manggis, dan juga Sikandar untuk sementara waktu sampai menemukan dalangnya. Dan setelah itu mereka bertiga langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi terlebih dahulu. आरोपी नंबर 3. Sesamanya mereka bertiga di kantor polisi, terlihat kepolisian sedang menginterogasi Kamini yang merupakan ibu rumah tangga yang mengaku bahwa ia tidak bersalah. Sementara Manggis dan Sikandar sedang berada di dalam sel tahanan dan nampak pasrah dengan keadaannya. Di saat itu Manggis secara tiba-tiba sengaja mengatakan bahwasanya Kamini sempat berbohong, di mana ia sebenarnya bukanlah pekerja lama di pameran tersebut. Sontak Sikandar pun seketika marah karena Kamini telah menyebabkan dirinya dan Manggis berada di dalam sel tersebut. Tetapi Sikandar belum mengatakan semuanya kepada kepolisian karena dirinya belum memiliki bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Kamini pelakunya.
साहब ने बुलाया है, चल। Selama menginterogasi dimulai, Sikandar nampak diikat dan ditampari oleh Jaswinder karena supaya Sikandar mengakui semua kesalahannya. मेरे को जान तो से मेरा हाथ Sementara pada saat itu Sikandar sendiri mengatakan yang sejujurnya bahwasanya ia tidak mengambil ataupun melakukan kejahatan tersebut. Namun Jaswinder tetap saja tidak menerima penjelasan itu, kemudian menampari Sikandar dengan kuat. Seketika Sikandar langsung bersumpah bahwa ia akan membuktikan semuanya bahwa ia tidak bersalah. Sikandar juga meminta kepada Jaswinder agar mau meminta maaf atas semua tuduhan tersebut. 15 tahun kemudian, terlihat Jaswinder telah bekerja di kantor kepolisian dan memiliki jabatan yang lumayan tinggi. Sayangnya pada saat itu Jaswinder telah diberhentikan oleh kepala kantor polisi tersebut. Dikarenakan Jaswinder seringkali meminum minuman alkohol secara sembunyi-sembunyi. Alhasil, Jaswinder hanya bisa pasrah karena sudah menjadi hukuman yang pantas untuk Jaswinder. Dan di samping itu pula, Jaswinder telah melakukan penceraian dengan sang istri yang sudah sangat muak terhadap Jaswinder yang selalu saja mabuk-mabukan. Sementara istrinya memutuskan untuk tetap memberikan uang bulanan. Karena saat ini, Jaswinder yang malang belum juga mendapat sebuah pekerjaan. ध्यान रखना। Akhirnya Jaswinder menjalani kehidupan sendiri dengan penuh kesengsaraan. मान में मानता है बिल्कुल मानता हूँ। रहने दे निकल अस्सलाम वालेकुम सर ना आपकी नौकरी चली गई है। Di saat Jaswinder sedang bersantai, Jaswinder dengan sengaja menghubungi Sikandar yang sudah lama sekali pergi ke luar negeri. Di saat itu Jaswinder meminta maaf kepada Sikandar mengenai kasus tahun lalu. Sontak Sikandar merasa tidak menyangka dengan apa yang ia dengar. Seketika Sikandar langsung teringat masa di mana ia telah disiksa mati-matian oleh Jaswinder. यही कहने के लिए फोन किया था हमारे बीच में ये तय Sikandar kemudian memaafkan semua kesalahannya. Setelah itu juga, Sikandar mengatakan bahwa dirinya akan terbang ke India untuk menemui Jaswinder karena masih ada persyaratan yang harus Jaswinder penuhi. Di samping itu, Sikandar mengingat masa lalunya yang pada saat itu sedang masa penyidangan. Selama penyidangan, Jaswinder menyatakan bahwa mereka bertiga telah menilai berlian-berlian tersebut. आयो जसविंदर सिंह। कामिनी सिंह, तुम्हारा लॉयर कौन है? Jaswinder juga memberikan beberapa bukti nyata di mana keempat perampok yang saat itu telah menelan berlian. Sementara Sikandar beserta Manges dan Kamini merasa aneh dengan pernyataan itu. Namun sang hakim tetap membela Jaswinder yang sudah mendapat banyak bukti. Dan akhirnya mereka bertiga pun ditahan selama 7 hari untuk melakukan penyelidikan. Followed the diamonds. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इनके 4 केसेस जहां पर accused ने diamonds follow किया है और जिंदा। Di satu sisi, Jaswinder berhasil menemukan seorang laki-laki yang pernah menghubungi kepolisian dan mengatakan tentang kejahatan tersebut. Di saat itu Jaswinder telah memaksa laki-laki itu untuk menjelaskan semuanya. Karena Jaswinder telah mengancam ingin memenjarakan laki-laki tersebut jikalau tidak ingin mengungkapkannya. दिन हर रोज की तरह मैं अपनी बच्ची को लेके स्कूल हेलो Seketika laki-laki itu mengatakan bahwa pada saat itu ia telah ditelepon oleh seorang pria misterius. Dan sebelumnya, laki-laki tersebut telah meletakkan sebuah kertas di dalam sakunya. क्या है ये आपके सामने वाली गली। Alhasil laki-laki tersebut langsung menghubungi kepolisian karena berhubung anaknya telah diculik oleh laki-laki tersebut. Akhirnya Jaswinder menyatakan bahwa laki-laki itu tidak bersalah sama sekali, kemudian membebaskannya. नहीं सर Setelah itu mereka bertiga pun melakukan ronsen untuk melihat di dalam isi perut mereka bertiga. Dan hasilnya ternyata mereka bertiga tidak menelan berlian satupun. Sementara Jaswinder yang masih tidak percaya merasa sangat marah. कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है Dan pada saat itu pun Sikandar dengan Kamini telah diinterogasi dengan sangat kejam agar mau mengakui semuanya. Sayangnya usaha keras Jaswinder tidaklah menghasilkan apapun karena kedua tersangka mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak melakukan hal tersebut. Alhasil, Kamini dan Sikandar pun disiksa dengan sangat kejam oleh Jaswinder dan salah satu petugas kepolisian. Selama persidangan yang kedua, pengacara Sikandar dan Manges telah menyatakan bahwa Jaswinder tidak memiliki bukti apapun.
Dan kini, pengacara tersebut meminta agar Sikandar dan kedua tersangka lainnya agar bisa dibebaskan. Seketika, Jaswinder menyangkal pernyataan tersebut. Dan pada saat itu Jaswinder terus meminta kepada sang hakim agar bisa memberikan waktu untuk membuktikannya. Namun sang hakim sudah tidak mempercayai Jaswinder lagi. Dan akhirnya mereka bertiga pun dibebaskan dari kasus tersebut. सब ठीक हो जाए। Setelah Sikandar menyelesaikan semua masalah, di saat itu Sikandar telah mengajak Kamini untuk mengobrol berdua, di mana Sikandar ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kamini yang telah banyak membantunya. Karena Sikandar sudah tidak mempunyai uang lagi sebab semua tabungannya sudah dihabiskan untuk biaya ibunya. Selain itu juga, Sikandar saat ini sedang merasa bersedih karena dirinya baru saja putus hubungan dengan kekasihnya yaitu Priya. Di mana Priya tidak benar-benar mencintainya. Sementara Kamini juga menceritakan mengenai kehidupannya yang mengenaskan, di mana dirinya harus mengasuh adiknya dan anaknya. Sebab dirinya sudah lama dicerai oleh suaminya yang memiliki wanita lain. Seketika Sikandar pun langsung memiliki perasaan terhadap Kamini yang ia anggap adalah wanita yang akan melengkapi kehidupannya. Sedangkan Kamini sendiri merasakan hal yang sama. Karena semenjak menyelesaikan kasus, nampak Sikandar telah berjuang mati-matian demi bisa membebaskan mereka bertiga dari kasus tuduhan. Alhasil mereka berdua pun langsung menjalani hubungan percintaan karena sudah saling percaya dan juga setia. Selama Sikandar dan Kamini menjalani hubungan percintaan, terlihat mereka berdua nampak serasi dan romantis, di mana keduanya saling melengkapi. Kini mereka berencana ingin mempertahankan hubungan mereka berdua sampai di hari pernikahan mereka. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba Sikandar tertimpa sebuah musibah yang sangat besar, di mana Sikandar harus ditinggal pergi ibunya yang sudah meninggal dunia. Seketika Sikandar langsung serasa terpukul karena hanya ibunya lah satu-satunya orang yang dapat membuatnya bahagia. Akhirnya Sikandar pun memutuskan untuk keluar dari kontrakannya, kemudian bertempat tinggal di kediaman Kamin yang kini sudah menjadi kekasih pujaan hatinya. Dan setelah itu mereka berdua pun langsung menjalani resepsi pernikahan sederhana demi membentuk keluarga kecil yang bahagia. Sesampainya Sikandar di India, Sikandar telah disambut oleh sahabat lamanya yaitu Manis, yang pada saat itu nampak gembira dan sudah menanti-nanti akan kedatangannya. अच्छा सुनो संडे को डिनर रखा है घर पे घर पहुंचा देना। भाई एयरपोर्ट से सीधा कहाँ Di samping itu Sikandar langsung mendatangi Jaswinder yang sudah menunggu di sebuah bar. Pada saat itu Sikandar telah menyalahkan Jaswinder sepenuhnya. Karena pada 15 tahun yang lalu Sikandar selalu saja tertimpa banyak masalah yang sangat besar. छोटा हमारी आस्था पुनः स्थापित होने वाली है। Sampai-sampai dirinya merasa frustasi dan serasa tidak ingin hidup kembali di dunia. Sementara Jaswinder seketika meminta maaf dan meminta Sikandar agar bisa melupakan semuanya. Karena saat ini Jaswinder telah mendapatkan karma atas semua ulahnya yang salah. तुम्हें घंटा पता है innocent until proven guilty. Di samping itu Sikandar langsung menceritakan awal mula dirinya menjadi maju dan juga sukses. Di mana pada saat itu Sikandar benar-benar dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Sedangkan di satu sisi Sikandar telah diberi sebuah pekerjaan dari temannya yaitu Manis. Sikandar telah ditawari untuk bekerja di pabrik kaca milik saudaranya Manis. Namun Manis sendiri merasa tidak sanggup untuk menjalaninya sebab dirinya tidak mempunyai banyak pengalaman. Manis juga mengatakan bahwa dirinya akan merahasiakan mengenai kasus tuduhan Sikandar supaya saudaranya bisa menerimanya. Dan akhirnya Sikandar pun langsung menerima tawaran tersebut karena dirinya sangat membutuhkan pekerjaan. Karena saat ini tidak ada yang mau menerimanya, sementara Sikandar harus menafkahi keluarga kecilnya. उन्होंने हमारे केस के बारे में तुम चिंता मत करो, कुछ पैसे Keesokan harinya Sikandar bersama Kamini dan juga anaknya bergegas berangkat ke Agra. Di sana Sikandar telah diberi sebuah fasilitas yang sangat membahagiakan oleh Mamaji selaku pemilik pabrik tersebut. घर सुंदर है मामा। जब लग रहा था मेरी जिंदगी के सारे Seketika Sikandar dan Kamini nampak senang karena kehidupannya semakin membaik. Karena sebelum mereka telah menghadapi keadaan yang sangat buruk. Sehingga membuat Sikandar dan Kamini harus bersusah payah demi bisa menyelamatkan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, keluarga kecil Sikandar dan Kamini nampak menjalani kehidupan yang harmonis. Di satu sisi Sikandar telah membuat pabrik kaca tersebut menjadi jaya dan juga terkenal.
Dan kemudian Sikandar telah naik jabatan bahkan mendapat gaji yang begitu besar untuk biaya hidup. Di saat itu Kamini nampak bahagia karena Sikandar telah berjuang mati-matian demi memakmurkan keluarganya. मुझे कल मुंबई जाना। यही तो थी जैस्मिन। कुछ नहीं, जसविंदर को फटका। बच्चे नहीं दिख रहे। वो बगल के घर में Namun di saat itu tiba-tiba saja Kamini pingsan yang kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga sang dokter menyatakan bahwa di dalam paru-paru Kamini terdapat air yang mengganggu pernafasan. मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। लंग्स पे पानी Dan harus segera ditangani sebelum mengakibatkan kematian. Seketika Sikandar meminta kepada sang dokter agar bisa segera merawat Kamini. Sedangkan Sikandar sendiri akan membayar semua administrasi perawatan tersebut. आप तब तक ख्याल रखें। Di samping itu, Sikandar bergegas menemui anak-anaknya yang pasti telah mencari mereka berdua. Namun seketika Sikandar terkejut setelah melihat kedua anaknya sudah berada di luar rumah. Sikandar kemudian menggedor rumahnya dan ternyata Mama Jila yang sudah mengusir anak-anaknya. Seketika Sikandar langsung marah karena Mama Ji tidak memiliki hati nurani dan telah mengusir anak kecil. Sementara Mama Ji mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat surat dari Jaswinder di mana menyatakan bahwa Sikandar adalah seorang pencuri. Mama Ji kemudian memberikan semua gajinya, kemudian mengusir Sikandar yang sudah dianggap sebagai seorang pencuri. अंदर अच्छा कमरा होगा। Setelah itu Sikandar pergi ke sebuah penginapan, kemudian menginapkan anaknya dan adiknya Kamini. Sedangkan Sikandar kembali ke rumah sakit untuk membayar semua biaya perawatan Kamini yang sangat lumayan mahal. Sialnya Sikandar telah dirampas oleh 3 pencuri yang telah memukulnya hingga lemas dan tak berdaya. Alhasil, Sikandar pun mulai pasrah, kemudian pergi ke sebuah jembatan karena ingin melakukan bunuh diri. Sekilas Sikandar langsung tersadarkan bahwa jikalau dirinya melakukan bunuh diri, maka dirinya tidak akan sangat berguna karena dirinya harus menafkahi keluarga kecilnya. Dan akhirnya Sikandar pun menggagalkan aksi bunuh dirinya. Dan setelah itu Sikandar kembali ke rumah sakit untuk membayar semua biaya perawatan. Di mana Sikandar terpaksa meminjam uang terhadap dewa dengan cara mengambil uang sesembahan di kuil. Beberapa hari kemudian, Sikandar telah dibawa ke Abu Dhabi oleh Manis yang langsung bertanggung jawab. Di sana Sikandar telah dipekerjakan sebagai kepala industri tersebut. Di samping itu juga, Sikandar telah bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan terkenal, di mana Sikandar telah diterima di sana karena memiliki keahlian yang sangat lincah dalam komputer. Selain itu juga, Sikandar merupakan orang yang sangat cerdas, sehingga mampu mengembangkan perusahaan tersebut semakin maju. Alhasil, Sikandar telah mendapat gaji yang sangat besar, yang kemudian ia berikan kepada Kamini agar bisa membayar biaya sekolah dan keuangan bulanan Kamini. Dan semenjak itulah Sikandar merasa betah dan berniatan ingin tinggal di sana, kemudian menabung demi bisa memakmurkan keluarganya. Di satu sisi Sikandar mendapat seorang klien dari Mumbai bernama Tabasum. Tabasum merupakan wanita yang sangat cantik dan sangat berbakat. Pada saat itu Tabasum, Sikandar telah melakukan kesepakatan yang akan membentuk perusahaan itu dengan semakin maju. अरे मैं यहीं से तो आता था तेरे पास मुंबई को। Namun di satu sisi Tabasum memiliki perasaan terhadap Sikandar yang telah membuatnya terkesan sejak hari pertama bertemu. Alhasil Sikandar pun selalu melakukan hal kesenangan bersama Tabasum, di mana Sikandar hanya ingin melampiaskan rasa kangennya terhadap Kamini. Tetapi Tabasum telah beranggapan lebih, bahkan berkeinginan menikah dengan Sikandar. Hingga pada saat itu Sikandar pun memberikan sebuah hadiah untuk Tabasum yang sudah menjadi sahabat lamanya selama di kantor. Selain itu juga Tabasum merasa tidak ingin terima karena Sikandar telah memiliki istri dan juga anak. फ्लाइट है, ये तुम्हारे लिए। See you. Setelah Jaswinder mendengar semua pengungkapan Sikandar, Jaswinder kemudian mengatakan bahwa semua masalah yang telah menimpa Sikandar ternyata sebagian dari rencananya Jaswinder. Karena Jaswinder sudah sangat kesal, pada saat itu sang hakim telah memutuskan bahwa Sikandar dan kedua tersangka bebas. Selain itu juga sang hakim mengatakan bahwa Jaswinder adalah petugas yang tidak bertanggung jawab dan sangat buruk. Yang padahal Jaswinder telah mengumpulkan semua bukti mengenai kesalahan Sikandar dan kedua tersangka lainnya. Hingga akhirnya Jaswinder pun berhasil mendapat semua bukti tersebut. Di samping itu, Jaswinder hanya bisa mengungkapkan tersangka kedua. Di saat itu Kamini telah pergi ke toko perhiasan untuk menjual satu berlian yang telah ia curi saat pameran. Sementara di satu sisi Jaswinder telah mengikutinya dari belakang kemudian menangkap basah Kamini. Ternyata pada saat itu Kamini telah menyembunyikan berlian tersebut ke dalam kukunya.
कामिनी Seketika Kamini terkejut, kemudian meminta kepada Jaswinder agar bisa membebaskan dirinya. Alhasil, Jaswinder membebaskannya namun dengan syarat di mana Kamini harus bisa menemukan bukti yang menyatakan bahwa Sikandar adalah dalang semuanya. Di mana Kamini telah diperintahkan untuk mengikuti keseharian bahkan harus mencari semua bukti-bukti yang valid. Akhirnya Kamini pun menyetujuinya. Sontak Sikandar pun nampak marah karena tidak menyangka. Sikandar kemudian memutuskan untuk pulang karena ingin bertanya kepada Kamini secara langsung. मैंने तुम्हें मरने भी नहीं सिकंदर का मुकद्दर Sesamanya Sikandar di rumah, Sikandar langsung mengajak Kamini untuk berbicara empat mata. Sikandar kemudian meminta Kamini untuk menceritakan semua mengenai pencurian berlian 15 tahun yang lalu. Akhirnya Kamini dengan menyesal meminta maaf karena pada saat itu dirinya lah yang telah mencuri berlian itu. Namun hanya satu butir saja. आओ ना बैठो यहाँ क्यों? मुझसे Kamini kemudian meminta kepada Sikandar agar bisa mengerti keadaan. Karena pada saat ini Kamini rela melakukan kejahatan demi bisa menghidupi anak dan juga adik satu-satunya. Sementara Sikandar sendiri sudah tidak ingin mendengar penjelasan dari Kamini lagi. Akhirnya Sikandar pun memutuskan pergi dari kehidupan Kamini dan akan terus membiayai anak dan juga adiknya selalu. Dan setelah itu Sikandar seketika pergi dari hadapan Kamini yang sudah merusak ketenangan rumah tangganya. Keesokan harinya Sikandar pergi ke kampung halamannya di Mumbai. Dan pada saat itu Sikandar telah menghampiri pria yang saat ini telah menjadi pengusaha bunga yang sukses. Di samping itu Sikandar menyesal karena telah memilih wanita lain yang menurutnya lebih sayang daripada pria. Sementara pria sendiri menganggap hanya hal biasa karena dirinya sudah mengalaminya juga. Pria kemudian dengan bahagia langsung mengajak Sikandar ke tamannya. Di sana terdapat sebuah bonsai. Sontak Sikandar pun terkejut karena pria ingin memberikan bonsai tersebut secara cuma-cuma. Sikandar kemudian berterima kasih kepada pria karena telah mengerti dirinya. Dan setelah itu Sikandar kemudian melanjutkan perjalanannya dengan membawa bonsai itu. कुछ हफ्तों में ट्रांसफर करता Ketika di pertengahan jalan, Sikandar telah bertemu dengan Jaswinder yang ternyata telah mengikutinya dari awal perjalanan. Namun pada saat itu Sikandar telah diborgol tanpa tuduhan apapun. Sedangkan Jaswinder telah menghancurkan bonsai pemberian pria yang telah diberi nama berlian. Dan seketika Jaswinder terkejut setelah menyadari bahwa di dalam bonsai tersebut terdapat berlian yang telah Sikandar curi di saat pameran. Sontak Sikandar tertawa tipis sembari menceritakan awal mula dirinya menjadi seorang yang jahat. Di mana pada saat itu dirinya hanyalah menjadi orang teknisi komputer dan hanya mendapat penghasilan yang sangat sedikit. Hingga pada suatu ketika, dirinya telah pergi ke rumah seorang pria yang meminta agar Sikandar dapat memperbaikinya. Di saat itu Sikandar nampak bahagia karena komputer yang ia perbaiki adalah model keluaran terbaru. Namun seketika Sikandar terkejut setelah menyadari bahwa pria tersebut adalah seorang penjahat. Sebab pada saat itu pria itu telah menyiapkan sebuah bom yang dimasukkan ke dalam tas merah. Selain itu juga mereka telah membuat kartu identitas palsu. Dan seketika Sikandar langsung mengambil sebuah kertas kemudian bergegas untuk pergi. Di samping itu Sikandar telah menyelipkan sebuah kertas kepada seorang pria yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan pada saat itu pun Sikandar telah memerintahkan pria itu untuk melaporkan kepada polisi mengenai perampok tersebut. Hingga akhirnya kejadian perampok pun terjadi dan pada saat itu pun Sikandar langsung memanfaatkan kejadian tersebut untuk mencuri berlian yang sangat mahal. Dan di samping itu pula Sikandar telah memberikannya kepada temannya yaitu pria yang merupakan seorang perawat yang mana pria telah datang pada kejadian tersebut. Dan sebelumnya juga Sikandar telah bersepakat dengan pria untuk menjalani kejahatan itu demi bisa mendapatkan banyak uang. Setelah Jaswinder mendengar semua pengungkapan dari Sikandar, seketika Jaswinder hendak menelpon kepolisian, lalu kemudian melaporkan semuanya, bahwa dirinya pada saat itu sangatlah benar, karena berkat instingnya yang sangat tajam. Sementara Sikandar dengan perlahan-lahan telah menghasut Jaswinder, agar tidak melaporkannya kepada kepolisian. Sikandar juga meminta kepada Jaswinder agar bisa bekerja sama dengannya, demi kebahagiaan keduanya. Karena saat ini Jaswinder dan Sikandar sama-sama dirundung kesulitan perekonomian, bahkan percintaan. Yang kemudian membuat keduanya sama-sama bingung harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri mereka. Akhirnya, Jaswinder pun mengurungkan niatnya untuk melaporkan kepada polisi dan mengubur kasus tersebut dalam-dalam. Dan setelah itu mereka berdua pun berencana ingin menjalani kehidupan baru yang bahagia secara bersama-sama. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itu alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.